Yo, it's Blackjack, listen. What's up YouTube? Today is May 1st, 2017, which kind of marks a year since I've started my first motor vlog. And looking back to the first video that I did, I was reviewing this bike, and I thought that, man, that video that I created like a year ago was actually not a proper review. Apa yang gue pengen lakuin hari ini adalah kayak melakukan lagi apa yang gue lakukan setahun yang lalu, yaitu mereview motor ini tapi dengan manner yang lebih baik, dan juga insya Allah akan memberikan lo a decent amount of information tentang motor ini. Jadi happy birthday to Omber Moto 35, and without further ado, let's get going. Oke, so Suzuki Berkman 200 2 tahun lalu waktu bokap gue pergi ke Jakarta Motorcycle Show, ya bokap gue secara langsung jatuh cinta sama motor ini. Ya ini ada temen gue naik Ultra. Udah boleh bolak-balik. Oke, itu temen gue naik Ultra yang biasa pakai street glide kuning, dia pakai Ultra merah sekarang. Dia narsis. Jadi 2 tahun lalu, 2015, this bike back then in 2015 there wasn't really any competitor. I mean, ya motor ini dulu lu bisa bandinginnya sama apa gitu. PCX, agak aneh lu bandingin motor ini sama PCX, karena walaupun cuma beda 50 cc, ini 200 PCX 150 cc, tetapi tetap aja lu ngeliat bodinya ini lu udah tahu kalau oke, this bike is a different class. Maksud gue pun juga dulu sempat punya PCX yang generasi pertama warna merah waktu itu. Dan ya, gue pernah punya PCX barengan dengan motor ini datang. Dan emang dua-duanya emang beda banget menurut gue. Maksud gue secara handling, secara stabilitas, secara dari cara bawanya sih ya agak mirip-mirip lah ya, karena masih sama-sama skuter, tapi ini lebih maxi skuter daripada PCX kalau menurut gua. Dan waktu berjalan datanglah sebuah spesies baru bernama NMAX. Wow, orang-orang sangat takjub dengan kehadirannya. Wih, ini skuter bentuknya begitu kan, kaki bisa lurus begini, dan bla 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 bla. NMAX, semua orang pakai NMAX sekarang. Tapi tetap menurut gua masih gak bisa disamain sama motor ini. Gak tahu kenapa, walaupun cuma beda 50 cc. Nah, sekarang datang Yamaha X-Max 250. Nah, menurut gua lu baru bisa bandingin motor ini sama X-Max itu, karena walaupun X-Max cc-nya 50 cc lebih tinggi, tapi tetap menurut gua kelasnya itu bareng sama sana. Oke, technical spec 200 cc, single overhead cam, 18,1 horsepower di RPM sekitar 8.000. To be honest, well, nggak sebegitu powerful ya, let's say Ninja 2.5 or something lah ya, beda banget. Karena ini juga dari, ya it's a different breed of bike. Tapi man, ini kan motor matic ya, pakai transmisi CVT. Lu tahu, bener-bener nggak ada yang ngalangin antara mesin dan roda, bener-bener cuma satu belt aja. Dan ya akselerasinya gue bilang untuk motor sekelas ini lumayan cuy. Fork depan masih belum upside down, disc brake depan belakang, satu depan satu belakang monoshock. Untuk handling gue bandinginnya sama apa ya? Gue bingung kalau ditanya orang handling gimana. Gue suka bingung kalau ditanya orang handling itu gimana, karena ya gue belum pernah nyoba NMAX, gue baru pernah nyoba PCX. Gue nggak punya suatu benchmark untuk menempatkan motor ini ada di posisi di mana gitu ya. Tapi dengan pengalaman dan pengetahuan gue yang bisa dibilang masih awam tentang motor gitu ya, ini motor
Misalnya kalau lu bandingin sama motor petik biasa gitu kayak Vario atau kayak Mio, jelas stabilitas ini jauh lah ya. Kalau misalnya dibanding sama PCX, menurut gue nih ya, menurut gue jauh lebih stabil ini. Pertama, ini lebih berat. Ini beratnya 163 kilo. Itu perkiraan aja kalau misalnya udah sama rider dan beberapa cabin ya, 163 kilo. Tinggi jok 28,9 inci, which is sekitar berapa ya, 735 mm atau 760 mm ya, 700-an mm, 730 lah ya. Dan ini lo bawa gimana-gimana juga sebenarnya gue cukup confident sih mau lo bawa gimana-gimana juga, karena di kecepatan tinggi pun, di kecepatan seperti 80 sampai 100 km per jam, itu lo masih confident untuk lo bawa gimana-gimana. Beneran nih, gue nggak bohong ya. Tapi udah ngelewatin 100, 110, 120, oke. That's a whole different level. Oke, sekarang balik ke 2 tahun dengan motor ini. Motor ini itu adalah motor operasional, bukan motor buat minggu-minggu doang, oke? Motor ini adalah motor operasional, dipakai hampir tiap hari, yaitu nganterin adik gue sekolah. Yang biasa pakai motor ini adalah bokap. Bokap ya umur paruh baya, udah kepala bentar lagi kepala 6. Cuy, lu bayangin orang kayak dia yang udah umur segitu naik motor ini bener-bener kadang-kadang tuh emang untuk kerja gitu, bolak-balik dari satu tempat ke tempat yang lain dengan distance yang nggak deket dan nggak terlalu jauh juga sih, cuma istilahnya udah lumayan lah ya. Dan dia pulang di malam hari sampai rumah dan belum merasa capek. Seharusnya penjelasan gue tadi itu sedikit menggambarkan bagaimana nyamannya motor ini. Kayak bokap gue tuh pagi nganter adik gue, habis itu balik ke rumah, mandi bla bla bla, ngurus beberapa hal, habis itu langsung cabut lagi. Kayak waktu itu pernah siang ke Mangga 2, sore ke Kebayoran, malam ke Cilandak, habis itu balik ke rumah gue, which is di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Dan sampai rumah dia masih seger-seger aja, gila kan. Kalau bokap gue naik motor lain, let's say PCX atau NMAX itu ya, gue yakin dia nggak bakal dapat feedback yang sebaik itu. Dan ya menurut gue ya, ini motor tuh udah paling pas buat lu pakai, bisa dipakai harian dan juga bisa dipakai weekend kayak gini tanpa banyak berpikir gitu. Maksud gue, let's say lu punya apa buat harian, punya sesuatu street bike naked 4 silinder Z800, menurut gua lo bakal mati di jalan kalau pakai motor kayak gitu. Misalnya dipakai untuk harian juga ya. Mungkin ada beberapa orang yang kuat ya pakai motor kayak gitu buat harian. Tetapi ya as far as I know, motor-motor kayak gitu sih pasti keluarnya cuma di weekend doang. Untuk traffic Jakarta yang seperti ini, lo harian buset mau ngapain? Udah pasti orang prefer matic lah. Dan kenapa gue bilang paling pas? Karena cc-nya gak begitu gede, nanggung 200 cc, tapi badan hitungannya gede, tapi masih berasa ramping. Gak tau kenapa, ini desainernya itu pinter banget, jenius banget. Sama sekali lo nyelap-nyelip itu bener-bener confident, dan lo gak bakal takut untuk ngerepet kiri kanan lo. Masih bisa gitu lo pinggir-pinggir sebelah trotoar, sebelah kanan lo mobil, lo masih saat. Rasanya juga ya lo gak overwhelmed lah dengan perawakan motor ini menurut gue. Lalu satu lagi yang gue senengin dari motor ini adalah storage dan juga kabinetnya ini. Buset, ini sumpah bokap gua karena dipakai kerja motor ini, semua dia taruh sini, udah dianggap mobil sama dia. Ada sisir, ada parfum, ada kacamata, ada buset dah, pokoknya apa aja ditaruh di sini dah. Oke cuy, tadi agak keskip dikit. Kayak gue pengen parkir, gue pengen nunjukin ke lo ya secara detail, secara in-depth bagaimana storage dan juga hal-hal lain di motor ini. Sekarang kita cari tempat parkir yang enak, oke? It's good. Oke, sekarang gue udah di Senayan, di GBK, di Gelora Bung Karno, di parkirannya. Dan ya gue mau up close and personal sama motor gue untuk lo semua. Soalnya hari buruh dan di belakang ada acara ngumpulin buruh.
dan semoga suaranya bisa kefilter sama mikrofon gue ya. Jadi oke, ini motor gue. Jadi lo lihat nih, motor kan gede banget ya motor gue. Saking gedenya sampai bokap gue ngeganti emblem Berkman 200 menjadi stiker 400 ya kan. Karena emang sebenarnya kalau orang nggak tahu, lu bilang ini motor 400 cc juga orang percaya karena emang ini gede banget. Gue sekarang mau ngasih lihat lo storage-nya ya. Pertama ada kabinet ini. Ini kita bisa buka. Lo lihat ini. Di sini ada charger buat ngecas HP lo. Oke, di sini. Ini beneran bisa ngecas dan ini sangat useful. Ini ada kabel bokap. Di situ ada, lu lihat, bokap gue nyimpen kartu nama sama sisir. Dan ini emang gede banget, lu mau naruh apa aja bisa. Seenak itu gitu. Ini kita tutup. Ini ada pocket kecil di sini. Biasa gue kalau nggak naruh HP, naruh dompet. Di sini gue lagi naruh sarung tangan gue. Di situ. Nah sekarang, ini dia nih. Lu lihat nih. Ini gede banget coy. Ini di sini lagi ada jas hujan bokap sama ya, ini di sini ada buku manual isinya. Habis itu ini ada lap dan ini sangat besar kabinnya. Bisa buat naruh 2 helm, tapi kayaknya nggak bisa dua-duanya full face. Paling satu full face, satu open face. Dan ini emang gue nggak tahu liternya berapa, tapi gede banget. Dan ya, that's pretty much all the storage that this bike have. Ini kalau dinyalain kayak gini, semua ada di situ. Ada fuel, kilometer per liternya. Terus kalau misalnya gua bawa motornya irit, ntar ada eco nyala di situ. Terus ada indikator ABS juga, lampu pas, dim yang bisa ditahan, sen, kill switch, hazard. Seperti yang gue bilang, ini motor dipakai harian. Ini udah melewati kerasnya kota Jakarta setiap hari cuy. Dan ya, gue udah pernah jatuh pakai ini sekali karena low side crash. Waktu itu gue kepleset lagi nikung. Gue juga udah cerita sebenarnya di channel gue, di salah satu video gue. Dan ya, belum gue benerin. Itu dia tadi storage di motor gue. Kembali ke motor. Oke, gue tutup aja deh ya. Oke, terakhir gue mau ngomong adalah betapa leganya jok yang ada di motor ini cuy. Masya Allah, ini kalau istilahnya nih, kalau di BKT bisa ngangkut cabai-cabain 4 biji. Berlima naik motor ini masih lega, bener dah. Buset nih, gede banget sampai belakang. Dan semua orang yang gue boncengin, testimoninya tuh puas banget diboncengin naik motor ini. Bener-bener lega di belakangnya. Gila emang. Dan kalau misalnya gue lagi sendiri kayak gini, kadang-kadang gue suka, ini kan kayak gini, kaki gue nih nggak lurus ya, suka pegel gitu ya, lagi lurus. Misalnya jalanan lurus, depan kosong nggak ada apa-apa, gue suka begini nih, mau motor. Nah ini enak banget nih, cuma ntar kalau ada apa-apa gue langsung gini lagi gitu. Oke, macet di depan, gue nggak tahu nih ada apaan. Oke, jadi itu aja yang pengen gue sampein di motovlog gue kali ini. Dan ya, semoga informasi yang gue berikan dari tadi cukup dan akurat ya. Mohon maaf apabila ada beberapa yang kurang benar. So, jadi don't forget to like, comment, share, subscribe. Omar out. That point, was I destined to live inside of a cell? If I'm aiming to succeed, I can't copy the man who failed. Still for years I couldn't see this, my mind was under a spell. But now as I'm getting older, I'm starting to understand a little more each day about this.